datang di channel Sejarah Asik bersama Bu Agustin. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sejarah peminatan kelas 10 KD 3.9 Manusia Purba di Indonesia dan Dunia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang penemuan manusia purba di Indonesia. Manusia pertama diperkirakan muncul pada zaman Pleistosen bawah, yaitu 600.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Di Indonesia, peninggalan fosil manusia purba sebagian besar ditemukan di wilayah Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kita lihat jenis-jenis manusia purba di Indonesia, itu antara lain ada Homo sapiens, Homo wajakensis, Homo zoluensis, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus mojokertensis, dan Meganthropus paleojavanicus. Adapun peta penemuan manusia purba di Indonesia bisa kita lihat di sini. Ini adalah potongan dari peta Jawa, Pulau Jawa, di mana penemuan manusia purba di Pulau Jawa. Kita lihat yang paling banyak itu adalah di Lembah Bengawan Solo, yaitu tepatnya di wilayah Sangiran, ini di wilayah Sragen. Kemudian di Trinil dan Ngandong, ini adalah wilayah Ngawi. Kemudian di Mojokerto, dan satu lagi itu adalah di Tulungagung. Tulungagung itu sekitar sini. Bagaimana asal-usul dan persebaran manusia di Indonesia? Kita lihat, ada beberapa pendapat ahli. Yang pertama, menurut Muhammad Ali yang didukung oleh Munz, bahwa manusia purba di Indonesia itu berasal dari Yunan. Yunan itu adalah daratan Cina bagian selatan. Yang datang ke Indonesia ini dalam dua gelombang. Gelombang yang pertama itu sekitar 3.000 sampai 1.500 tahun yang lalu. Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan bangsa Proto-Melayu. Suku mana yang termasuk dalam bangsa Proto-Melayu? Ini ada suku Dayak, Toraja, Batak, dan Papua. Kemudian gelombang yang kedua itu pada tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Mereka inilah yang dikenal dengan Dendro Melayu. Suku mana yang termasuk dalam Dendro Melayu? Ini adalah Jawa, Melayu, Bugis, dan Minang. Kemudian pendapat yang kedua yaitu N.G. Krum. Menurut N.G. Krum, manusia Indonesia itu berasal dari Cina Tengah. Kemudian yang ketiga, Majumdar, dia adalah sejarawan dari India. Menurut Majumdar, manusia Indonesia berasal dari India. Kemudian mereka berpindah ke Indochina dan akhirnya sampai ke Indonesia. Kemudian yang keempat adalah Muhammad Yamin. Ini adalah sejarawan Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, manusia Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri. Ini dari teorinya yaitu Blut und Briden und Kro. Artinya tanah dan darah berasal dari Indonesia sendiri.
Mengapa Muhammad Yamin bisa mengatakan seperti itu? Ini dasarnya adalah karena di Indonesia ini lebih banyak ditemukan fosil-fosil manusia purba daripada di wilayah-wilayah yang tadi disebutkan. Nah, dalam hal ini disepakati bahwa kita lebih setuju dengan yang pertama, yaitu pendapat Muhammad Ali, dan yang kedua adalah pendapat Muhammad Yamin. Jadi manusia Indonesia itu diperkirakan berasal dari Yunan, kemudian juga berasal dari Indonesia sendiri. Kita lihat peta persebaran manusia hingga sampai di Indonesia dan nanti perkembangan manusia purba di Indonesia. Jadi menurut Muhammad Ali, ini manusia Indonesia itu berasal dari Yunan ini. Kemudian masuk ke wilayah Indonesia dalam 2 gelombang melalui jalur barat. Nah, jadi kita lihat di sini masuk, mereka sampai di Indonesia, di Pulau Sumatera, Jawa, kemudian Kalimantan, dan ada yang melalui jalur timur, yaitu melalui Filipina, kemudian masuk ke Sulawesi, kemudian ada yang masuk ke Papua. Perkembangan manusia purba di Indonesia itu seperti apa? Kita lihat. Manusia purba yang pertama hidup di Indonesia adalah jenis Wajakensis. Hidup pada zaman Paleolitikum atau batu tua, nomaden, berpindah-pindah, dan mata pencariannya adalah berburu dan meramu. Kemudian yang kedua, datanglah Melanesoid atau Negroid. Melan itu dari kata hitam, maka di sini disebutkan Negroid, jadi berkulit hitam. Bagaimana mereka hidup? Mereka hidup pada masa Mesolitikum atau batu tengah. Bersifat pola menetapnya adalah semi nomaden, jadi kadang berpindah, kadang menetap. Kemudian bercocok tanam, tetapi masih bercocok tanam ladang berpindah atau yang sering dikenal dengan berhuma. Kemudian datanglah Austronesia masuk ke Indonesia. Ini yang tadi sudah kita bahas. Mereka masuk ke Indonesia dalam 2 gelombang, yaitu Proto Melayu dan Dentro Melayu. Yang masing-masing mereka hidup pada masa Neolitikum atau zaman batu muda, hidup menetap dan bercocok tanam. Dan Dentro Melayu ini hidup pada masa logam. Dari situlah kita bisa simpulkan bahwa manusia Indonesia itu adalah hasil perkawinan campur atau percampuran antara bangsa Melanesoid tadi berkulit hitam dengan bangsa Mongoloid yang dari Austronesia tadi yang berkulit kuning, sehingga menghasilkan atau lahirlah cikal bakal manusia Indonesia. Jadi kulitnya menjadi coklat atau sawo matang. Kita lihat perkembangan biologis manusia purba menurut teori evolusi Darwin seperti ini. Jadi dulu primata, kemudian lama-lama mulai berjalan tanpa menggunakan bantuan tangannya, kemudian akhirnya bisa berjalan dengan tegak atau yang sering dikenal dengan Pithecanthropus.
kemudian semakin sempurna dan akhirnya menjadi manusia modern. Sedangkan ini kalau kita lihat perbandingan volume otaknya, kita lihat ini yang pertama ini Homo sapiens, kemudian ini Homo wajakensis, ini adalah Homo soloensis, ini Pithecanthropus. Kita lihat di situ volume otaknya, dan ini adalah Meganthropus. Jadi kalau kita simpulkan di sini, yang paling cerdas itu adalah yang volume otaknya paling banyak, yaitu Homo wajakensis 1630 cc. Jadi paling cerdas. Sedangkan kalau kita lihat dari penampang tengkoraknya, kita lihat di sini. Jadi ini yang paling menonjol di sini masih titik-titik, ini adalah simpanse. Jadi otaknya kecil. Kemudian ini garis-garis ini Pithecanthropus, lebih besar dari simpanse. Dan inilah Homo sapiens. Ini yang paling besar karena volume otaknya yang besar. Semakin besar volume otak, maka manusia semakin cerdas. Oke, baiklah. Demikian pembahasan tentang penemuan manusia purba di Indonesia dan asal-usul manusia purba di Indonesia. Selamat belajar. Semoga sukses. Kita ketemu dalam pembahasan materi yang berbeda. Terima kasih.